menyanyikan lagu pujian menyembah Engkau. Saatnya kami mendengarkan firman kebenaran Tuhan lewat hamba-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan. Ketuk hati pintu kami masing-masing jemaat yang hadir di sini tanpa kecuali, sehingga firman Tuhan yang hamba sampaikan dapat kami lakukan dalam keseharian hidup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang diurapi, dipercaya Yesus hari ini, mari sama-sama mengatakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Sangat luar biasa ya. Ya, pertama sekali saya di mimbar kehormatan Bapak Ibu Saudaraku tercinta. Mungkin sudah tahu nama saya dari flyer. Saya tertarik firman kebenaran Tuhan kali ini terkait dengan bukti nyata bahwa Roh Kudus itu ada di dalam jiwa pribadi atau dalam batin kita. Apakah betul seperti itu atau tidak? Nah, ini dia. Firman ini sangat menggelitik buat saya. Mungkin kita semua. Pertanyaan yang sering terjadi di benak hati dan pikiran saya. Kita sudah berupaya, saudaraku, untuk terhindar atau menghindari berbagai macam rupa perbuatan dosa yang sesungguhnya tidak disukai roh atau jiwa yang mendiami tubuh jasmani ini. Tetapi tidak terelakkan, tetap saja terjadi. Apakah itu karena satu kebandelan atau kekeras hati, atau karena mungkin kodrat dosa yang terwarisi dari Adam dan Hawa? Perlu dicatat bahwa dosa itu ada dua macam. Dosa yang tidak terlihat dan yang kelihatan. Mungkin sudah tahu Bapak Ibu Saudaraku, kalau dosa yang tidak kelihatan itu seperti kesombongan, keangkuhan, pertikaian, kemarahan yang berkepanjangan ya, dendam, kebencian. Ini kalau diimpartasikan atau ada satu mensrea, niat jahat diimpartasikan kepada satu perbuatan atau yang dinamakan actus reus, terjadilah kejahatan yang kelihatan seperti pembunuhan, perampokan, perselingkuhan atau perzinahan, and so on. Nah, kalau sudah masuk
kepada perbuatan kejahatan. Berarti di sini ada satu perencanaan. Kejahatan yang sudah disengaja. Nah, sejauh mana roh yang pernah dihembuskan Allah kepada tubuh jasmani kita ketika manusia pertama diciptakan Allah, sebagaimana diatur di dalam Kejadian 2 ayat 7, mungkin bisa dilihat di sana. Kejadian 2 ayat 7. Sesungguhnya jasmani kita ini adalah fana, busuk, mati, tapi dengan adanya satu roh kehidupan yang dihembuskan Allah lewat hidung manusia itu, hiduplah dia. Inilah manusia batiniah, roh, jiwa yang seharusnya mampu memonitor, mengontrol pekerjaan jasmani tersebut, tapi ternyata tidak mampu. Sehingga perbuatan dosa hingga disengaja tadi, seperti yang diatur di dalam Ibrani 10 ayat 26-27. Ibrani 10:26-27. Nah, dia sudah tahu kejahatan yang disengaja setelah dia mengerti akan pengetahuan tentang bahwa itu salah, jahat, perselingkuhan, pembunuhan, perampokan, pertikaian, pertengkaran yang terus menerus. Seperti dalam rumah tangga akhirnya terjadi berbagai perceraian, dilakukan juga. Maka tidak ada lagi pengampunan dosa terhadap orang itu. Bahkan di penghakiman terakhir nanti itu akan tragis hidupnya. Nah, dia memang berpikir saat itu, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui. Istri, suami tidak tahu. Dosa terus datang. Dia tunduk kepada kuasa roh kegelapan, iblis. Padahal Allah sangat tahu kan apa yang kita lakukan setiap saat. Karena Allah itu maha penyelidik hati dan penguji batin manusia untuk membalaskan setimpal dengan perbuatan. Ya, seperti yang diatur di dalam Yeremia 17 ayat 10. Yeremia 17 ayat 10 ini cepat-cepatnya. Di sana berarti berlaku hukum tuai, saudaraku. Apa yang baik saudara lakukan, yang jelek dicatat di dalam kitab kehidupan Tuhan. Di dalam Wahyu 20 ayat 12 itu. Hati-hati. Dicatat semua perbuatan kita. Disinilah rahasia kehidupan kita tidak pernah memahami dan mengerti bahwa semua berkonsekuensi apa yang kita lakukan. Hati-hati saudara. Padahal kita tahu kulit, tubuh, darah ini, manusia jasmani ini bersifat sementara. Secantik seganteng apapun Bapak Ibu Saudaraku, suatu saat luntur.
Bahkan suatu saat roh kehidupan yang dihembuskan Allah kepada tubuhmu jasmani itu akan ditinggal ketika saudara tak mampu menjaga kesehatanmu, tak sensitif di dalam setiap perjalanan hidupmu. Saudara akan kena dalam berbagai malapetaka itu, seperti dicatat di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Coba dibuka dulu 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Tidak memperhatikan apa yang kelihatan di jasmani lahiriah ini, melainkan yang tak kelihatan, manusia batiniahnya, rohnya. Karena yang kelihatan itu adalah sementara. Itulah yang disebut tadi busuk, fana, kembali ke tanah. Sedangkan yang tak kelihatan kekal. Tapi tunggu dulu, yang kekal ini roh manusia yang tak kelihatan batiniah, roh. Dia hidup, apakah nanti gentayangan di bumi atau di surga? Inilah yang diminta pertanggungjawaban hukum oleh Allah nanti. Biar sadar dulu Bapak Ibu Saudaraku, perlu dicatat bahwa daging dan darah kita ini, tubuh kita ini, tadi dikatakan fana, tidak berharga, tidak mempunyai dampak di kerajaan Allah. Tetapi yang berdampak adalah roh batiniah kita, seperti yang dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50. Ya, itu tidak ada kan begitu. Mengapa kita selalu memanjakan tubuh kita ini, apa maunya, sampai kita kalahkan roh yang ada dalam hidup kita? Kenapa? Bukan tidak boleh mempercantik kita, memperkaya kita, tapi hasil dari pekerjaan yang benar berdasarkan hasil keringat, bukan karena hasil korupsi, tipu muslihat. Itu yang dimaksudkan di sana. Jadi kita di dalam setiap melakukan berbagai aktivitas, mari kontrol, salahkah yang saya lakukan itu apa tidak. Nah, di sana berarti kita gunakan manusia batiniah. Ya, saya sebenarnya mudah untuk mengetahui, atau kita bisa mengetahui bagaimana seseorang itu anak-anak tebusan Kristus. Ya, seperti dalam waktu dekat ini kan kita akan memperingati hari Jumat Agung tanggal 18 April ya 2025 dan kebangkitannya. Ini relevan khotbah ini dengan topik terkait dengan Jumat Agung nanti. Untuk mengetahui seseorang itu adalah benar anak Tuhan, karena kita sering mengatakan anak Kristus, anak Tuhan. Oke, dalam pembicaraan boleh apa tidak. Tapi apakah dalam praktek hidupmu sehari-hari, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dimanapun saudara melakukan aktivitas, dapat membawa contoh, dapat menginterpretasikan perbuatan yang dilakukan oleh Kristus terhadap saudara, terhadap rumah tangga saudara. Tunggu dulu,
saudara yang tahu. Hanya saudara yang tahu. Nah, hal yang kecil tadi, masalah sikap, ucap, kata yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Kalau menjadi anak-anak tebusan Kristus, jangan sampai terjadi. Kita memang tidak bisa melarang orang berbicara kepada kita, mau salah, mau berlagak sombong, gak bisa. Tapi bagaimana penerimaan kita terhadap dia? Ya. Bagaimana caranya juga kita bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, sekalipun itu sangat menyakitkan hati. Ya, very painful in the heart. Sangat menyakitkan, berat memang. Tapi harus bisa. Ketidakbisaan itu karena didominasi oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan, roh iblis yang menghantui, atau monster-monster yang ada dalam dirimu. Tapi ketika roh kehidupan yang diberikan Tuhan kepadamu bisa berkomunikasi, bahkan berinteraksi dengan Roh Kudus, wah itu luar biasa lagi. Itu akan lebih bagus. Karena tubuh ini bukanlah milikmu sendiri lagi, tapi sudah menjadi milik Kristus. Catat dulu 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Itu menarik itu. Ya. Nah, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus loh yang diam di dalam tubuhmu ini. Itu diperoleh dari Allah. Itu tubuhmu ini bukan lagi milikmu sendiri. This body is not your own anymore. Ya, this body is not your own anymore. Karena sudah dibeli secara lunas dan harganya mahal tanpa kredit oleh Tuhan Yesus, mati di kayu salib yang nanti akan kita peringati tanggal 18. Ini jangan hanya kata-kata yang saya sampaikan ini, oh iya, mangguk-mangguk kita. Kalau itu kita sadari, berarti tidak ada lagi hak saudara untuk mengotori hidupmu lewat kuasa kegelapan. Kalau kita tunduk kepada mistik, ahli nujum, tenun, ya jelas kita akan melakukan pelanggaran hukum tadi. Tapi kalau Roh Kudus sudah ada di dalam tubuhmu, sementara roh kehidupan yang dihembuskan Allah tadi ada di dalam tubuhmu, mau apa lagi? Kok bisa dua loh? Dua lawan jasmani ini, kuat banget jasmani, tetap menang dia. Kan dia tuh mati, tuh busuk. Kenapa dimanjakan? Tidak usah dimanjakan itu. Memang menderita rasanya kita apabila kita mengikuti apa yang menjadi amanat agung daripada Kristus. Menderitanya bukan berarti kita jadi tersiksa. Oke lah, tersiksa menderitanya. Karena kebebasan yang terjadi di dunia maya ini sangat luar biasa. Tapi ketika dibatasi, jangan lakukan. Jangan lakukan. Mau marah? Jangan. Aku jadi teringat waktu kedatangan saya ke sini. Hal sepele. Dari Halim, mendadak memang datang ke sini hari Jumat sore jam 7. Saya makan dulu. Saya pesan
awalnya memang aqua dan semacam makanan. Oh, tapi tidak jadi aqua karena aqua saya ada. Lebih bagus susu coklat lah. Jadi batal aqua ya. Tapi ternyata petugas lain mengantar tetap aqua. Saya bilang, ini sudah saya pensiun tadi, coklat susu aja. Oh, sudah dicatat dalam komputer. Nah, kalau saya mau bersilat lidah boleh, tapi sudahlah. Harga aqua cuma 10.000. Selesai kan? Nah, ada lagi waktu antri masuk pesawat, saya sudah tenang-tenang. Akhirnya ada yang ngerobot masuk. Boleh saya marah, pasti. Apalagi orang dari seberang sana. Tapi saya harus bisa menahan diri karena roh melarang saya. Jangan, sudahlah, atau sama-sama sampai. Apa sih beratnya? Coba kan, selesai kan? Hal yang sepele, yang kecil dulu, perkara kecil dulu, perkara besar nanti apa yang hebat, ya kan? Nah, jadi begitu untuk mengkonfrontasikan ya permasalahan antara batiniah dengan jasmani. Nah, karena itulah dikatakan di sana, muliakanlah tubuhmu, masih tetap itu. Muliakanlah tubuhmu. Ya, ayat 20 betul. Tidak salah. Gembala sidang jemaat. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Glorify God with your body. Muliakan pula lah pekerjaanmu, rumah tanggamu dengan Allah setiap saat apa yang saudara lakukan. Amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kenapa kita harus memuliakan semua itu aktivitas pekerjaan kita, termasuk tubuh kita? Karena itu adalah kasih karunia Tuhan. Orang yang tidak pernah merasakan itu, merasa seperti kita kan sudah bisa menahan amarah segala macam. Lah, berarti kita bangga dong punya Tuhan. Aku bisa jadi terhindar dari berbagai persoalan. Apa ruginya? Hanya sebentar aja sengsara, tapi membawa nikmat. Daripada nikmat membawa sengsara. Halo? Itu gak apa-apa sengsara saat itu kita, tapi lama-kelamaan kalau itu sudah kita biasakan, saudaraku, jadi enak loh. Memang dibilang orang kita, orang-orang itu gak benar itu semi itu. Ya sudah, gak apa-apa. Kita kan tidak terganggu. Yang terganggu itu sebenarnya kulitnya, tercabik-cabik di situ. Nah, kita harus terus mempertahankan hidup kita agar tetap terupdate ya, terupdate, baru terus. Nah, caranya apa? Matikan hidupmu secara sempurna sebelum mati. Amin. Amin. Matikan hidupmu secara sempurna sebelum mati. Nah, di sana disebutkan live your day perfectly before you die. Maksudnya bunuh segala dosa, mata rantai kejahatan yang masih tersisa atau masih ada, jangan sisakan. Sekecil dan sehalus apapun itu, agar saudara menjadi anak-anak kemuliaan Kristus. Amin. Bisa tidak kita mematikan semua itu?
Ini pembunuhan ini, bukan kita membunuh diri sendiri, tapi membunuh mata rantai kejahatan, baik secara tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Wah, kalau itu mampu, luar biasa. Saudara akan dicatat dalam kitab kehidupan Kristus. Itu masuk di hari, di kekekalan, masuk surga itu. Tapi kalau misalnya kita tetap tidak bisa, sebelum bertobat, akhirnya mati, meninggal, lewat, nah tidak akan tercatat di kitab kehidupan Kristus. Akhirnya berlakulah hukum Tuhan di Wahyu 20 ayat 15. Wahyu 20 ayat 15. Akhirnya kita akan dieksekusi ke lautan api. Terpisahlah kehidupan kita dengan Allah di surga. Nah, jadi mumpung ada kesempatan kita memuji Tuhan dan masih sehat, segar, bugar sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, jangan sia-siakan, jangan wasting time, jangan membuang waktu lagi. Segera, saya minta pulang dari gereja ini, kita segera berkemas-kemas untuk memperbaiki sikap mental spiritual kita. Tapi caranya agar mampu saudara dan saya melakukan itu semua, ini dia, experience God in your life. Saudara harus mengalami Tuhan dulu. Pernah enggak saudara mengalami Tuhan? Sejauh mana Tuhan pernah menolong saudara dari berbagai petaka, peristiwa tragis, sakit penyakit, hingga katakanlah dulu anak lahir cacat dan seterusnya. Setelah itu sembuh dan dapat terselamatkan. Di sana berarti ada satu roh kuasa. Allah itu adalah roh. Ya, Allah itu adalah roh. Di Yohanes 4 ayat 24. Nah, saya akan memberikan contoh. Anak saya pernah lahir cacat di tahun 1985. Cacatnya seperti ini saudara, kakinya. Jadi ini kaki ini, telapak kakinya jadi ke atas bentuk O. Namanya almarhum Berintisar. Tapi saya saat itu tidak percaya kalau itu bukan anak kami, pasti ketukar di persalinan rumah sakit. Kebetulan juga kami menonton film yang ketukar baju. Wah, akhirnya anak ini sakit-sakitan terus. Singkat kata, meninggal. Lalu, rupanya Tuhan luar biasa terhadap Binsar. Di berikutnya, hamil istri, kembali lagi seperti itu. Persis sama cacatnya. Namanya Melkisedek. Dari Alkitab kami dapatkan. Ketika saya datang ke rumah sakit Cikini saat itu, suster, itu anakku cacat ya. Loh, kok tahu Pak? Saya sudah ada feeling. Karena ada mimpi sebelumnya. Di suatu pegunungan saya dikasih nenek satu cincin dimasukkan ke jari manis saya, akan tetapi saya rasakan ada sesuatu hal karena istri saya lagi melahirkan di rumah sakit. Ini pasti ada tanda-tanda, kalau bahasa saya purba. Saya nggak tahu lah artinya itu. Nah, suster, anakku sakit ya kakinya. Iya Pak, nangis terus.
Kami belum berani mengasihi sama ibunya, takut nanti ibunya berunding. Oh, karena waktu anak yang meninggal ini, malu juga istriku menampakkan kepada orang lain penyakit itu. Selalu dibungkus kakinya, tidak pernah terbuka kita. Ada orang mendoakan kan? Itulah kebodohan kita saat itu. Tapi kembali lagi kepada yang terbaru ini, persis sama. Mari anakku, saya gendong. Aku sudah membaca firman Tuhan. Kalau lahir anakmu cacat sejak lahir, bukan karena salah si anak atau orang tua, tapi pekerjaan Tuhan. Mau saya tunjukkan kuasaku kepadamu, seperti dicatat dalam Yohanes 9 ayat 3. Yohanes 9 ayat 3. Wow, mohon ampunlah saya kepada Tuhan. Bapa, Engkau telah menunjukkan kuasamu kepada saya. Saya bandel saat itu, tidak percaya bahwa Tuhan Yesus yang mampu semuanya berkuasa menyembuhkan ini, karena Engkau sudah berfirman seperti ayat Yohanes 9:3 tadi. Amin. Anakku ini langsung senyum. Saya rangkul, bawalah kepada ibunya. Rupanya ibunya pun sudah tahu ada perasaan. Saya juga sudah tahu tadi. Dia bilang, hanya 2 bulan kami pergi ke ortopedi, disarankan supaya diperbaiki. Kuasa Tuhan berjalan dalam pengobatan itu. Akhirnya anak saya sampai sekarang tidak ada cacat, ganteng lagi anaknya. Haleluya. Ya, dia sekarang pengacara dan kurator. Punya istri juga, ya bukan soal cakapnya ya, tetapi hati istrinya ya dari Medan, pengusaha kelapa sawit. Dia nanti datang ke sini juga tuh, sekali-sekali. Nah, maksud saya menyampaikan firman kebenaran Tuhan ini, ketika kita sudah mengalami langsung Tuhan itu pernah ditolong dari berbagai macam persoalan hidup, atau rumah tangga mungkin sempat kandas tapi kembali lagi, perekonomian juga sempat hancur tapi kembali lagi karena kebodohan saat itu, terus kembali lagi normal. Saudara sadar bahwa Tuhan punya kuasa untuk memperbaikinya. Kapan lagi saudara tak percaya dengan Tuhan itu? Walaupun Tuhan itu tidak bisa diraba, tapi dia nyata, ada, karena memang dia roh. Buktinya itu tadi, amin? Amin. Iya. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Namun ingat saudaraku, ketika saudara menjauh lagi dengan roh Allah, rumah tanggamu yang sempat tadi sudah bagus, bahagia, perekonomianmu sudah normal kembali. Ya, kalau saudara tidak menempatkan, memprioritaskan Tuhan di tengah-tengah keluarga, usaha pekerjaan itu, lihat, menjadi kehancuranlah yang akan terjadi di dalam rumah tanggamu. Kehancuran. Iya, banyak orang gila, hormat kekayaan, sudah menjauh lagi. Tadinya dia bersusah payah untuk membangun. Kasihan Bapak Ibu Saudaraku, waktu kalian masih muda-muda begini, ya pacaran, nikah, bagus semua, ya rasanya sangat-sangat sayang lah ya. Tapi ketika saudara sudah diberkati Tuhan, rumah tanggamu, pekerjaanmu, saudara lupa, ini benar-benar itu lupa kacang kulit itu. Ya, kalau begitu akhirnya saudara
percuma. Saya bukan tidak muda. Berpotensi loh saya digoda. Apalagi sebagai hakim. Sangat. Tapi saya sudah berpikir sebelumnya loh, apakah saya gara-gara tawaran-tawaran suap yang gak jelas itu, saya hancurkan hidupku? Dan bagaimana jemaat melihat saya begini berkhotbah di mana-mana? Profesiku sampai profesor, mengajar di mana-mana. Malulah. Ini kadang-kadang orang tidak melihat jabatan itu, lupa karena nafsu kebodohan. Mungkin tidak usah jauh-jauh kita pejabat-pejabat tinggi negara yang sekarang tersandung hukumnya, itu melalui pengadilan negara. Maaf, Ferdi Sambo, anak Tuhan itu. Apa tidak tahu pembunuhan itu akan menghancurkan semua kehidupannya? Dilakukan juga kan? Belum lagi nanti di surga penghakiman di tahta Kristus. Kalau dia sudah bebas misalnya di pengadilan negara, apakah sudah senang? Itu kan di negara, di tahta Kristus. Semua perbuatan kita baik yang jahat tidak tersembunyi akan dibawa ke tahta Kristus, kan? Pengkhotbah 12 ayat 14. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan karena dia tadi sebagai penyelidik hati. Penguji batin. Di sana tidak ada penyidik polisi, penuntut jaksa, KPK tidak ada. Langsung Kristus Yesus hakim tunggal. Cukup melihat buku kitab kehidupan Tuhan dan sekian banyak buku-buku kitab itu. Seperti kami kalau mengadili satu perkara pidana misalnya 340 KUHP, pembunuhan berencana. Tinggal lihat di sana hukumannya berapa lama. Maksimal mati, seumur hidup 20 tahun. Kristus juga membuka, ada tidak nama Simono Seti di sini? Oh, dulu ini ada, tapi sekarang murtad. Tidak ada lagi. Dia residivis. Nah, kalau sudah sempat kita meninggal, belum sampai bertobat, saya teringat dengan Lion Air lagi. Pesawat Lion Air waktu saya bertugas di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Saya heran, biasanya saya pulang pergi Jakarta, Babel. Tapi kok ada larangan? Insting suara berbisik, Pak Besar, tak usah dulu pulang ke Jakarta, karena apa ya? Biasanya saya bisa pulang dan melayani di mana-mana. Tahun 2019, saya harus sensitif. Harus sensitif. Harus saya bisa melihat ada apa ini. Padahal saya mau janji dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung, ada janji pertemuan Jumat. Senin harus balik. Lebih bagus Pak Besar melayani di berbagai gereja Pangkal Pinang, Sungai Liat. Saya kontak langsung pendetanya, ternyata memang siap. Akhirnya saya harus Senin balik. Tetap juga bisa ketemukan dengan Ketua Mahkamah Agung. Pagi-pagi rekan-rekan semua yang Jumat berangkat itu balik lagi ke Babel karena jam 6 satu-satunya Lion Air berangkat ke Babel. Jam 6:30 harus sampai di Babel karena upacara bendera. Ikutlah semua itu. Saya justru ada di Jakarta.
sempatlah datang berbagai telepon kepada saya. Dering ada apa ini? Oh, masih hidup. Karena masih ada suara saya dimatikan. Rupanya mereka sudah tahu kalau Lion Air di perairan Karawang, Bekasi jatuh. Semua ludes. Tidak ada satupun yang selamat. Pertanyaannya ada dua. Satu, kalau saya tidak sensitif, tidak peka terhadap perjalanan hidup setiap saat, pasti saya juga ikut lewatkan. Kedua, semua para penumpang apakah meninggal karena kebencian Tuhan? Tidak. Bukan karena dibenci. Tuhan justru pemurah hati. Akan tetapi yang menjadi persoalan, apakah dia sudah bertobat sebelumnya atau tidak? Itu persoalan. Karena hidup ini adalah tragis. Jangan berpikir anak-anak muda, saya masih muda. Tunggu dulu, saudara tidak tahu kalau nggak hati-hati di kereta, sepeda motor, di mana saja, kapan saja bisa lepas lewat. Seharusnya saya sudah lewat, tapi belum waktunya karena saya memiliki sense of belonging. Sehingga saya tidak saatnya mati. Pada saat itu sekarang juga kita tunggu kapan. Itu persoalannya Bapak Ibu. Jadi jangan paksakan roh yang dihembuskan Allah meninggalkan tubuhmu yang fana itu. Jangan buat tubuhmu ini tetap fana. Bersihkan terus. Bersihkan. Sekalipun itu tidak berharga di mata Tuhan. Dia berharga di mata Tuhan ketika saudara itu rohmu menjadi orang yang benar di depan Tuhan. Amin. Nah, kemudian orang-orang yang bertobat sebelum meninggal. Saya juga ada kesaksian waktu di Bengkulu itu. Masih penting loh kita meninggal sempat bertobat. Tapi jangan pada saat sudah makap-makap, tidak bisa bicara lagi, tidak bisa berdoa lagi. Kalau sudah begitu udah payah, hanya Tuhan yang tahu hatinya. Atau paling banter gembala-gembala jemaat yang mendoakan. Tetapi yang menjadi menarik, sebelum waktunya kita sakit parah, apa salahnya bertobat? Apa salahnya? Jangan berpikir, sudahlah, kan jasmani ini kan toh busuk, toh sampah ampas, lalu roh saya ini nanti gentayangan terserahlah. Itu kalau ada orang punya pikiran seperti itu, aliran sesat itu. Gak usah lagi saudara ke gereja dan memuji Tuhan. Untuk apa saudara memuji Tuhan kalau memang itu persoalannya? Kita ingin roh kita yang dihembuskan Allah itu juga ikut nanti ke surga. Amin. Nah, jadi doa saya waktu kepada si nenek umur 60 tahun di Bengkulu ini seperti ini Bapak Ibu. Saya juga saat itu, ya sebenarnya gak enak sih, saya bilang bangga ya. Ketika saya khotbah di sana, datang seorang bendaharawan gereja itu, Pak Binsar. Saya lihat di wajah Bapak tadi ada cahaya terang. Oh iya, nama aku memang Binsar. Binsar itu terbit terang, saya bilang. Enggak, ini lain. Ada cahaya terang dari surga. Tolong Bapak doakan istriku 60 tahun, 12 tahun tidak bisa berdiri. Apalah aku ini? Tak mungkin lah. Tapi ketika saya menyanggah
Langsung loh saya ditegur Tuhan. Wah, luar biasa Tuhan ini, saya pikir. Seolah-olah saya sudah tahu apa yang mau terjadi. Kamu jangan sombong, bin Sar. Bukan kami yang mau menyelamatkan atau menyembuhkannya, tapi aku. Wow, ada suara itu, aku. Wah, gak perlu lagi saya tanya-tanya ini Tuhan ini. Sudah, ayo ke rumah. Saat itu saya sebenarnya puasa, baru mau makan di situ. Tapi duniawi itu kan, ayo. Saya lihatlah ibu itu di kursi roda. Bu, orang kalau sakit ada hubungan kausalitas, sebab akibat. Saya tidak mencari akibat. Akibatnya ibu memang sudah cacat begini. Tapi apa sumber penyebabnya? Jujur, katanya ibu mau ingin disembuhkan oleh bapak. Oh iya betul, saya menunggu-nunggu. Sudah didukung juga Pak, nggak sembuh-sembuh. Yang mau menyembuhkan siapa? Saya atau Yesus Kristus? Yesus Kristus, betul? Jadilah imanmu dari doamu itu. Terus saya lihat di situ ada jawaban dia yang begitu jujur. Polos, sudah 24 orang cucuku dari 7 anak. Sampai sekarang saya belum cinta sama suamiku. Saya benci sama dia karena saya dijodohkan pendeta dulu. Wah, bukankah ibu ya bersetubuh mendapatkan anak ini tanpa peduli itu? Saya bilang apa adanya. Saya tidak mempersoalkan itu. Itu kewajiban. Rupanya kewajiban dengan keikhlasan kita mencintai seseorang itu beda loh. Kalau kewajiban itu ya sudahlah, yang penting saya lakukan. Tetapi dengan berbagai bersungut-sungut itu tidak boleh. Harus tulus, ikhlas, plong. Tapi sudah, saya lihatlah kuasa roh Allah ada dalam hatinya. Ini penerangan mata kita ini kadang-kadang memang susah loh. Belum tentu apa yang saya lihat dilihat oleh Bapak. Ya, hanya dalamnya laut bisa kita ketahui, dalamnya hati seseorang kita akan tidak tahu. Tapi saya dapat meneropong kuasa roh Tuhan ada sama dia. Baik kalau begitu, ibu salam minta maaf sama suami. Saya angkat dia berdiri sambil kami menyanyikan lagu Roh Kudus hadir di sini dan seterusnya. Kuasa Tuhan itu ada. Pak, anuku merinding semua ini. Ya teruskan, kamu berdoa sekarang. Sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Kau berdoa supaya kamu sembuh. Bawa nama Tuhan Yesus, dia bilang. Berdoalah dia pada saat dia memeluk suaminya supaya rumah tangganya diperbaiki. Dan ternyata saya turunkan dia mau jatuh mau tidak, saya tarik dia berdiri. Bayangin, dia bisa berdiri. Amin. Haleluya. Ini luar biasa. Namun berselang 40 hari setelah itu saya dapat berita dari suaminya. Sebelumnya dia bertandang ke berbagai tetangga minta maaf dan tidak dimandikan oleh putra putrinya lagi selama 40 hari. Akhirnya dia dipanggil Tuhan. Meninggal dalam keadaan tenang, dalam keadaan sudah dihapuskan dosa. Ya, menurut keyakinan dia, dan saya pun percaya itu, dan dia tidur seperti tidur, tidak ada kayak orang meninggal itu kayak Dracula begitu, senyum. Ya, ini luar biasa ini. Ini maksud saya, kalau kita masih sempat ya bertobat sebelum meninggal, luar biasa. Amin.
Nah, itulah satu kesaksian hidup yang saya rasakan di dalam perjalanan hidup saya. Masih banyak sebenarnya. Tetapi sekarang yang jadi timbul pertanyaan, siapa di antara Bapak Ibu Saudaraku yang sulit atau tidak bisa berjumpa dengan Allah dengan alasan suka? Pasti semua jawaban enggak mudah. Oke, boleh saya katakan mudah. Tapi apakah Tuhan menerima doamu? Karena syarat untuk menjumpai Tuhan itu ada. Ya, seperti diatur dalam Yeremia 29 ayat 13, catat di situ. Yeremia 29 ayat 13. Syarat kita untuk mencari Tuhan ini supaya mau Dia ditemui, harus ada segenap hati. Bila perlu kita tambah segenap akal budi. Tapi bukan dalam keadaan berdosa. Tapi kalau pada saat sekarang kamu berdosa, memanggil namanya, sudah minta ampun terhadap Dia, oke, bagus. Dengan catatan jangan ulangi lagi. Itu persoalannya. Karena Tuhan akan mengatakan seperti ini ketika saudara masih bergelumuran dosa. Aku bukan tidak panjang tanganku, bukan tidak tajam pendengaranku, kata Tuhan, tetapi karena kejahatanmu lah menjadi pemisah bagi Allah, dan saya tidak akan menggubris doamu itu. Itu yang terjadi di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Jadi untuk menemui Tuhan mudah. Ada syarat, tidak asal Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Kalau kita sudah memanggil nama Tuhan ini, kita harus berkarisma. Lebih bagus jangan panggil namanya kalau memang saudara masih dalam bentuk kotor. Tidak akan berkhasiat. Tapi kalau saudara dalam posisi kudus, suci, bersih, dan itu memang memerlukan proses, tidak apa-apa asal kita mengarah kepada sana. Karena saya juga belum 100%, masih proses ke arah kesempurnaan. Karena sudah pas nanti 100%, biasanya sudah lewat. Iya, karena sekarang kan masih ada kewajiban yang harus saya lakukan, harus sempurna. Bukan tapi jangan pula ngomong sama Tuhan ya, kalau Tuhan itu kan sempurna hidupnya, saya kan tidak mungkin sama. Kalau begitu pikirannya salah lagi, sesat. Bukan kita mau menyerupai Dia, kita tidak boleh sejajar dengan Dia, tetapi bisa setiap kepribadian, karakteristik daripada Yesus itu dapat kita interpretasikan, kita wejatahkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dimaksudkan. Ya. Jadi kenapa menjadi penting bagi kita sekarang ini untuk hidup suci, bersih, tanpa cacat itu? Ini memang sudah firman yang sering kita dengar, ya, karena kuduslah kamu sebab aku kudus. Kan itu menurut 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku pun kudus. Be holy for I am be holy. Ini memang persyaratan mutlak. Itu sebabnya Yesus mengatakan, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa aku tidak akan bisa masuk ke surga. Seperti yang diatur di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu. Itu standar yang sudah diucapkan Yesus, tidak boleh disimpangi.
Karena itulah kalimat firman yang disampaikan Tuhan itu harus menjadi barometer buat kita untuk tetap hidup tanpa cacat. Namun jika saudara sungguh sudah bertobat, tapi masih saja kehidupanmu biasa-biasa saja, serba berkekurangan, seolah-olah mempersalahkan Tuhan, tetapi nasibmu masih susah terus, ini pikiranmu jangan sesat. Saudara masuk ke gereja bertuhan seperti begini bukan mau mencari semacam jasmani, toh bukan tidak boleh, itu bagus. Kamu bekerja dengan benar apa adanya. Kalau memang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi seperti itu hasilnya, syukurilah itu. Yang penting kamu dapat menerima keadaan yang ada. Memang begitulah talentamu, memang begitulah kehebatanmu mendapatkan sesuatu uang. Jangan pasangan bersungut-sungut. Mari sama-sama kerjasama yang baik kan begitu. Tetapi yang paling utama adalah kekayaan rohani, yaitu batiniahmu itu perlu itu menjadi tenang, selalu terkontrol ya. Nah, karena itu saudara di sini dituntut sabar. Karena rencana Tuhan indah pada waktunya. Kalimat indah pada waktunya itu menarik. Menariknya apa? Kan saudara udah berusaha, gagal terus. Gagal nih. Saya pernah gagal. Masuk calon hakim agung, 3 kali gagal. Tapi saya coba lagi. Sekarang dalam waktu dekat ini ikut ujian lagi. Siapa tahu Tuhan pasti memberi yang terbaik. Karena kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda, itu kata orang bijak. Dan kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda tadi. Wah, enak benar ya. Tapi lebih bagus gagal daripada tidak pernah mencoba. Kalau tidak pernah mencoba, kapan berhasilnya? Nah, kalau dikatakan masih gagal merupakan tertunda, ya itu berarti sabar. Indah pada waktunya. Beautiful in its time. Seperti lagu ini. Ada saatnya. Siapa tahu nanti saya berhasil. Kalau berhasil menjadi kesaksian hidup dalam setiap perjalanan hidup dimanapun saya melayani. Bapak ibu gagal, adik-adikku gagal dalam pacaran, jangan paksakan. Itu yang terbaik. Udah berusaha, kamu ditinggal. Asal jangan sempat ternoda. Kalau sempat ternoda, nah salahmu sendiri. Indah pada waktunya. Tapi kalau begitu indah pada waktunya, asal mau. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidup, walau tak tahu dan pun tak mengerti semua jalan. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak
kegagalan demi kegagalan saudara di dalam setiap beraktivitas, asalkan saudara sudah berusaha. Bukan hanya saudara yang mengalaminya, saya juga, banyak yang lain. Pasti ada rencana Tuhan di balik itu. Kalau memang bukan itu jodohnya, bukan di situ saudara harus bekerja, berarti sudah itu yang terbaik buat Tuhan. Yang gagal itu pun jadi itu yang terbaik. Misalnya saudara terlambat masuk naik pesawat, saudara bongok-bongok, marah-marah, tahu-tahunya dia terjatuh pesawatnya. Bukankah itu sesuatu rencana Tuhan yang indah buatmu? Jadi tadi sudah saya katakan, pacarmu yang ada sekarang pelihara melalui kuasa Roh Kudus. Terus jangan terputus. Kalau itu saudara lupakan Tuhan, nanti di tengah jalan retak. Begitu banyaknya perceraian yang kami dapatkan di pengadilan, ya. Dan sayalah satu-satunya orang yang tidak mau menceraikan, memutuskan perceraian kalau masuk ke pengadilan. Nah, karena itu kita sekarang harus terus memilih Tuhan di dalam hidup kita. Gagal di dunia, di bumi boleh, tapi jangan pernah gagal di surga. Karena akhir daripada tujuan hidup kita adalah ke surga, berlomba untuk itu. Karena itulah kita untuk mengakhiri lagu Aku Memilihmu. Aku memilihmu, Tuhan, bagaimana bagiku. Ku mengenakan hidup dalam setiap langkahku. Dirimu telah kau beri dengan cara yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi.
demikian firman kebenaran Tuhan yang hamba sampaikan tengah-tengah jemaat kami tercinta di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Elohim Yahweh yang setiap saat kami kagumi, yang kami terus rindukan dalam setiap kehidupan kami. Para jemaat pasti sudah merasakan tergores hatinya di firman ini. Tergores dalam artian bisa dilaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadikan firman kebenaran Tuhan ini Bapa untuk langkah kami semakin menyempurnakan kualitas manusia batinia roh kami, sehingga kami tidak terjerembab lagi dengan perlakuan dosa yang terkutuk itu. Kami ingin satu hidangan dengan Tuhan Yesus Kristus nanti di penghakiman. Kristus urapi Tuhan gerejamu di tempat ini, hamba-hambamu, pendeta kami, Pak Tambah dan kawan-kawan beserta semua pelayan-pelayan Kristus yang ada di sini, WL Singer dan semua pemusik dan jemaat kami satu persatu di tempat ini. Doa mereka ketika mereka sudah menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, berikan kesempatan Tuhan untuk menjadi orang yang diurapi, diberkati, baik jasmani rohani mereka dimanapun berada, dan keluarga kami yang tidak bisa ikut hadir hari ini juga diberkati Tuhan. Oh haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diurapi berkati Tuhan Yesus, siang hari ini mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara.